Welcome to BBC Podcast presented by Plut Buleleng. Hai Sobat Pluters, kali ini bersama saya Mubayyinudin, pendamping UMKM bidang kelembagaan akan memandu acara BBC Bincang Bisnis Kreatif. Kali ini kita akan membahas pembicaraan seputar UMKM nih. Tentunya kita nggak sendiri, saya sudah kedatangan UMKM Mbak Ari Damayanti. Silahkan Mbak perkenalkan dirinya. Hai Sobat Pluters, perkenalkan saya Ari Darmayanti. Saya seorang ibu rumah tangga yang sekarang juga sedang merintis bisnis selai rendah gula Balibel. Oke, bisnis rendah gula, selai rendah gula Balibel. Kalau boleh tahu kenapa nih Mbok sampai kepikiran buat bisnis selai yang rendah gula kayak gitu? Oke, awalnya tuh ini berawal dari masalah saya di rumah ya. Saya kan punya anak, nah dia waktu itu masih usia toddler yang dia gak mau makan buah. Jadi dia makan jus, minum jus buah juga nggak mau. Jadi saya sebagai ibu kan mencari akal nih, gimana caranya supaya anak saya mau makan buah. Nah, salah satunya waktu itu membuat buah jadi selai. Nah, kenapa nggak beli aja, kan banyak selai di pasaran. Nah, kebetulan anak saya itu dia hiperaktif, jadi dia harus diet gula. Maka dari itu saya memutuskan untuk membuat selai buah sendiri di rumah agar kadar gulanya itu bisa terkontrol. Jadi awalnya karena kekhawatiran sebagai seorang ibu nih, karena anaknya Mbok gak mau makan buah-buahan, jadi terpikirlah untuk membuat selai agar tetap anak yang Mbok nih mau makan buah dari selai itu, tapi tetap sehat karena rendah gula. Terus kalau dari Mbok sendiri, kenapa Mbok mengklaim selainya Mbok ini rendah gula? Nah, kalau selai sendiri yang umumnya di pasaran itu kan kadar gulanya itu relatif tinggi ya, jadi sekitar 50-100%. Nah, kalau Balibel sendiri kita di sini hanya menggunakan 10-15% gula dari buahnya. Kalau di pasaran pada umumnya 50%. Kalau di produknya Mbok ini cuma 15%. Terus apakah itu akan mempengaruhi rasa nih dari produknya Mbok, kan cuma 15% tadi dibilang. Nah, untuk kalau kita cuma pakai gula yang cuma 10-15% itu tadi, tentu rasanya kurang manis ya. Nah, disitulah ada peran dari pemanis alami stevia yang kita gunakan. Jadi kita gunakan stevia agar dia rasanya tetap manis dan tetap nikmat untuk dikonsumsi, tapi juga tidak mengorbankan dari kesehatannya gitu. Jadi stevia itu fungsinya bersama gula dia itu saling melengkapi. Jadi untuk gula kita tetap gunakan karena gula itu bisa menetralisir rasa pahit atau rasa bitter dari stevia, sedangkan untuk stevia dia bisa boost gula agar dia rasa manisnya bisa tetap tercapai. Jadi kuncinya itu ada di stevia. Tetap produknya Mbok bisa terasa manis, tapi yang mengkonsumsi produk ini tidak perlu khawatir tentang kesehatan karena mengkonsumsi gula berlebih gitu ya Mbok ya. Keren banget nih Mbok idenya Mbok. Lalu dari produk yang Mbok ini apa aja nih varian rasa yang udah Mbok keluarkan? Jadi kalau untuk saat ini sudah ada 5 varian rasa. Yang pertama kelapa, terus nanas kueni, terus strawberry, lalu kacang dan anggur hitam. Banyak ya jenis buah-buahan yang Mbok pakai ya. Lalu dari mana nih Mbok dapat bahan bakunya? Apakah dari petani lokal atau Mbok beli di mana? Nah, kalau untuk buah-buah sendiri itu kami memanfaatkan seluruhnya itu komoditas dari Buleleng. Jadi semuanya kami dapatkan dari petani lokal aja. Karena sebenarnya Buleleng itu adalah penghasil buah terbesar di Bali, yang kapasitasnya itu hingga 100.000 ton per tahun. Tapi di Buleleng sendiri lebih banyak buah-buah itu dijual dalam keadaan segar, jadi masih sangat sedikit pengolahan buah yang ada di Buleleng. Nah, dengan adanya Balibel sendiri, kami berharap bisa membantu menjaga stabilitas harga buah di oversupply ketika musim panen gitu. Keren banget Balibel bisa menjaga stabilitas harga buah ketika oversupply. Karena dari proses pengolahan sendiri kan dia bisa meningkatkan nilai jual dari produk itu sendiri ya Mbok ya. Karena Buleleng kan juga terkenal dengan hasil buah yang melimpah,
dengan proses pengolahan tentunya ini akan berdampak bagus terhadap petani lokal ya Mbok ya. Lalu dalam selama Mbok menjalani usaha ini nih, apa sebenarnya tantangan terbesar yang pernah Mbok hadapi? Lalu bagaimana Mbok menyikapi hal tersebut? Oke, sebenarnya sih kalau tantangan dalam berbisnis itu datang dari paling besar itu datang dari diri sendiri. Gimana sih memperoleh formulasi atau keseimbangan antara membagi peran sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita Bali, dan sebagai founder Bali Bell juga. Jadi kadang-kadang karena lingkungan itu support sistemnya masih minim, terus juga kurang suportif gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa terseret jauh dari prioritas-prioritas yang harusnya kita utamakan, terus juga dari hal-hal yang membuat diri kita bisa berkembang. Nah, untuk itu sekitar 5 bulan lalu itu saya berhenti dulu sejenak, kemudian mengevaluasi dan berusaha untuk back to the track. Dan mulai pada saat itu banyak keajaiban yang terjadi. Banyak keajaiban yang terjadi, mulai dari awalnya sulit membagi peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, bagaimana membagi peran terhadap usahanya sebagai founder Bali Bell gitu. Tapi Mbok tetap semangat. Apa tuh rahasianya Mbok tetap termotivasi walaupun banyak tantangannya tadi Mbok sebutkan gitu? Tentu kita pertama kita harus kembali lagi ke ketika ada hambatan atau friksi-friksi itu, kita balik lagi ke visi misi yang di awal itu, visi misi usaha ini apa. Kemudian kita membuat rencana kerja yang kita sesuaikan dengan kondisi saat itu gitu. Iya. Jadi itu yang kemudian bisa membuat kita bisa berjalan stay on the track. Walaupun kadang naik turun, tapi kita kembali ke visi misi awal. Dan lagi rencana kerja, dari situ kita bisa kembali semangat ya Mbak ya. Oh, berarti Bali Bell itu punya visi misi tersendiri nih. Kalau dari nama Bali Bell itu apa sih filosofinya sampai Mbak bisa kasih nama produk Mbak itu Bali Bell? Kenapa harus Bali Bell gitu Mbak? Oke, sebenarnya Bali Bell itu akronim dari Bali Buleleng gitu. Bellnya tuh Buleleng gitu. Kenapa Bali Buleleng? Karena saya sendiri lahir di Buleleng, kemudian produk ini juga dikembangkan dan dimulai itu semua di Buleleng, dan kemudian juga semua komoditasnya itu berasal dari Buleleng. Jadi produk ini bisa dibilang Buleleng banget gitu. Jadi harapannya juga nanti Bali Bell itu bisa membawa nama Buleleng ke tingkat nasional ataupun internasional juga. Secara nggak langsung membawa nama daerah kelahiran sendiri ya Mbak ya. Betul. Dengar-dengar Mbak waktu ini pernah dapat penghargaan dari SIS Bedaya Dana. Bagaimana sih pengaruhnya itu dan apa rasanya Mbak setelah mendapatkan penghargaan itu? Oke. Untuk sebenarnya di tahun 2024 ini ada beberapa event yang diikuti oleh Bali Bell ya. Yang pertama ada apresiasi kreasi Indonesia dari Kemenparekraf, terus ada Entredev dari Kemenkop UMKM, kemudian ada yang tadi SIS Berdaya dari Dana Indonesia, kemudian juga ada DIS, Dieterisip, kemudian yang kemarin terakhir ada Youth Impact Weekend dari JCI, Samsara Living, dan UNDP Indonesia. Nah, kemudian ada juga inkubasi bisnis Buleleng. Nah, untuk program SIS Berdaya sendiri dan ke semua program itu sebenarnya sangat berpengaruh besar terhadap usaha ya, karena untuk Bali Bell yang dia masih fase startup, tentu pelatihan-pelatihan, mentoring seperti itu bisa memboost growth-nya supaya tidak kalah bersaing dengan UMKM yang sudah duluan. Nah, untuk SIS Berdaya sendiri kemarin kebetulan eventnya berbarengan dengan inkubasi bisnis Buleleng. Jadi secara tidak langsung mentoring ataupun pelatihan-pelatihan
di inkubasi bisnis Buleleng itu juga ikut mendukung agar Balibel itu bisa mempersiapkan diri sehingga akhirnya bisa memenangkan sis berdaya gitu. Jadi dari yang pelatihan itu juga membawa pengaruh yang besar sampai akhirnya Mbok bisa dapat penghargaan itu. Terus kalau untuk UMKM di luar sana nih yang minim informasi gitu, apa sih tipsnya Mbok ke mereka sampai akhirnya Mbok bisa di tahap sekarang ini? Awalnya itu apa yang Mbok lakukan ketika Mbok kurang informasi gitu? Nah, untuk UMKM untuk Balibel sendiri beruntung sekali dari awal startup usaha itu sudah bergabung di Plut Buleleng ya. Jadi dari awal dari perizinan NIB, PIRT, kemudian halal itu semua dibantu oleh Plut. Nah, kemudian banyak juga event-event yang kita ikuti berdasarkan informasi dari Plut kayak pameran-pameran gitu, terus juga jaringan yang banyak banget. Terus juga kita dari Plut sendiri juga dibantu foto produk, video produk sehingga produk kita bisa tampil profesional. Nah, untuk teman-teman UMKM yang lain itu ketika masih startup itu kalau bisa secepatnya langsung gabung ke Plut aja karena semua fasilitas di sini lengkap untuk mendukung usaha berkembangnya usaha kita gitu. Jadi langsung gabung ke Plut aja gitu ya. Nanti Betul. permasalahan UMKM akan kami bantu dampingi dan carikan solusinya gitu ya Mbok ya. Nah, dari Plut sendiri juga Mbok pastikan banyak nih kenal UMKM lain gitu. Banyak UMKM hebat dan bukan cuma Mbok aja yang pernah mendapatkan penghargaan atau ikut pameran-pameran di luar Buleleng yang tingkat provinsi. Kalau dari Mbok sendiri ke depannya ada nggak rencana untuk berkolaborasi dengan UMKM lain yang jadi binaan Plut? Kalau sebenarnya kalau untuk Balibel sendiri di tahun ini ada 2 kolaborasi. Yang pertama dengan UMKM yang produsen es krim, kemudian ada produsen cookies juga, tapi kita masih dalam tahap product development untuk mencari formulasi dan target market yang tepat ya untuk produknya ini. Jadi mungkin nanti ditunggu aja. Dan kemudian kalau untuk rencana kedepannya itu banyak sekali rencana kolaborasi dengan UMKM yang lain, nggak sebatas cuma dari UMKM olahan pangan aja, tapi juga dari kemarin ada UMKM kria, terus UMKM fashion juga yang nanti akan bekerja sama dengan kita untuk membuat souvenir dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kolaborasi ini pun juga kemarin salah satu poin yang ditekankan di beberapa event ya kayak Entredev dan Sis Berdaya juga gitu. Dan itu sebenarnya nggak ada batasnya kolaborasi. Kolaborasi nggak ada batas, tapi Mbak sudah nyusun rencana coming soon akan ada rencana kolaborasi. Nggak cuma di bidang kuliner, tapi juga di kria, fashion gitu. Kalau di kuliner kan masih nyambung gitu. Kalau di yang kria, fashion dalam bentuk apa nanti kolaborasinya nih Mbak sama UMKM di bidang itu? Jadi kalau untuk yang kria dan fashion itu kita lebih ke souvenir yang ada kayak paketnya gitu. Jadi ada produk kria, ada produk kuliner. Berarti mungkin kayak dari pembungkusnya itu krianya, terus isinya selainnya Mbok gitu Mbok ya, keren. Ada yang kayak gitu. Jadi kolaborasinya nggak cuma di bidang kuliner, sama kria juga sebenarnya bisa nyambung ya Mbok ya. Nah selama Mbok menjadi binaan Plut nih, ada nggak kepikiran buat produk baru nggak cuma selai? Pasti banyak inspirasi yang Mbok dapatkan. Ada nggak kepikiran buat produk baru yang bukan selai gitu Mbok? Kalau misalnya untuk yang paling dekat ini, Balibel rencananya akan membuat produk saus tomat yang no added sugar. Jadi saus tomatnya itu nggak pakai tambahan gula sama sekali, cuma alami dari tomatnya aja. Nah, tapi untuk Balibel sendiri itu walaupun produknya selain selai, dia tetap konsisten di produk olahan buah dan rendah gula gitu. Tetap konsisten olahan buah dan rendah gula. Sausnya juga nanti rendah gula kayak gitu. Iya, dia sebenarnya nggak pakai tambahan gula, tapi
kan tetap ada gula alami dari tomatnya sendiri gitu. Jadi nggak ada tambahan gula, tapi Ada jargon nggak dari produk kayak semua rendah gula, terus jargonnya apa untuk produk Mbok? Kan tadi selalu digaungkan rendah gula kayak gitu. Oke. Jadi tadi sini tagline Bali Bell itu kan pleasure without guilt. Jadi pleasure itu kita tetap dapat kepuasan rasa, walau dia tetap manis, tetap rasanya enak dan tetap nyaman dikonsumsi, tapi dia without guilt, jadi tanpa rasa bersalah akan konsumsi gula berlebihan. Ini cocok nih untuk orang yang aware sama kesehatan, tapi masih pengen konsumsi yang enak. Bisa konsumsi Bali Bell karena jargonnya pleasure without guilt gitu Mbak ya. Jadi kita nggak perlu khawatir nih mengkonsumsi yang manis, karena dari stevia yang tadi disebutkan itu rendah kalori gitu. Jadi kita masih merasakan aman. Sebenarnya semua yang Mbok bilang tadi itu sangatlah keren. Nah, kalau dari Mbok sendiri terhadap penonton yang ada di sana nih, apa nih saran Mbok kepada mereka? Tentunya untuk yang bisnis usahanya dibilang kuliner, apa yang pengen Mbok sampaikan ke mereka agar mereka bisa tetap konsisten sehingga akhirnya mereka bisa di posisi Mbok dapat banyak penghargaan dan yang lain sebagainya. Kalau untuk mungkin ke teman-teman yang mungkin baru startup atau baru memulai usaha ya. Yang pertama itu kita berjejaring, dan yang pasti utamanya itu pasti jadi binaan Plut dulu deh. Kalau yang lokasinya di Buleleng ya, karena dari Plut itu kita akan itu memudahkan semua hal ya, dari perizinan, pemasaran, bikin foto produk, dan kita ada pendampingan yang lain juga yang semuanya mendukung berkembangnya usaha kita sehingga kita cepat grow. Terus yang kedua, selalu semangat dan selalu konsisten terhadap visi misi yang sudah kita tetapkan. Yang ketiga, langsung take action aja, karena usaha bisnis apapun itu bagus, dan yang paling bagus adalah yang cepat dimulai gitu. Cepat dimulai, langsung action, jangan teori-teori aja ya Mbak Iya, betul. Dan jangan lupa juga gabung di Plut Buleleng, kalau bingung kita bisa kasih solusi bersama di sini. Nah, berarti ini produk-produknya Mbak ya? Iya. Kalau yang ini jenis varian apa Mbak? Ini dia travel box, jadi ini dia travel box. isinya travel jar yang 40 ml seperti ini. Jadi ada 4 pieces, jadi dia kemasan yang mudah dibawa untuk bepergian. Kalau travel box ini variannya lebih bermacam-macam ya? Iya, bermacam-macam karena dia isinya 4. Jadi lebih rekomend sebenarnya beli yang ini, jadi bisa nyicipin semua rasanya ya Mbak ya? Mau nyicip-nyicip. Kalau ini berapa mili? Untuk ini 170 ml, mungkin lebih ke untuk keluarga ya yang setiap hari dikonsumsi gitu, bisa beli yang ini. Tadi kan dibilang Bali Bell yang sesuai sih dengan kemasannya, ada gambar barong di sini. Iya. Bagus, keren banget nih Mbak kemasannya. Nah, kalau untuk mereka yang penasaran sama rasanya atau mau beli di mana, coba Mbak kasih tahu ke mereka bisa beli produk ini di mana Mbak? Oke, kalau untuk produk Bali Bell itu sudah dijual online dan offline. Kalau offline kita ada beberapa konsinyasi di toko-toko, ada di Lovina, di Pantai Happy, di Jatiluwih juga ada. Kalau untuk mudahnya sih beli online ya, bisa dari WhatsApp bisnis, dari Instagram ataupun Shopee. Mungkin nanti linknya kita kasih ada di bawah sini ya yang mau pesan produknya. Oke Mbak, terima kasih nih telah berbagi cerita sama kita tentang pengalamannya, tentang produknya, semuanya sangat menginspirasi. Semoga yang di rumah juga nanti bisa termotivasi untuk memulai usaha. Oke Sobat Pluters, itu tadi perbincangan kita bersama Mbak Ari Damayanti, founder dari Bali Bell. Cukup pertemuan kita kali ini, sampai jumpa.